Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah, wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal buruk perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Baik hadirin dan hadirat a'azakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul di majelis ilmu kita ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk menambah keilmuan kita, mengingatkan diri kita tentang perkara-perkara yang kita lupa di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Maka mari bersama-sama kita ikhlaskan niat kita, dan kita memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas jalan keilmuan yang mulia ini. Baik, karena satu orang akhwatnya tidak hadir, maka kita umumkan dari ikhwan. Abu Nusaibah. Antum, Masya Allah, udah punya kitab? Belum? Fadl. Ya. Hadirin sekalian, terakhir kita sudah sampai pembahasan apa? Pembahasan apa? Anda ingat? Ya, kita sedikit membahas tentang permasalahan nasihat kepada penguasa. Ya, hadirin sekalian, dan kita ingatkan bersama-sama bahwa di antara perkara yang membedakan antara ahlu sunnah dengan firqah-firqah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, dan di antara perkara yang membedakan antara ahlu sunnah dengan selainnya adalah dalam perkara taat kepada waliul amr. Ya, maka ini salah satu disebutkan oleh para ulama sebagai usulul i'tiqad, di antara dasar pondasi i'tiqadnya ahlu sunnah wal jamaah. Dan logisnya hadirin sekalian, ketika kita berpikir logika sehat, ya, agama kita, agama Islam ini sudah memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang perkara hidup manusia, dari sekecil-kecilnya perkara, seremeh-remehnya perkara dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya,
Maka sangat sungguh tidak logis ketika perkara besar sebesar kepemimpinan dan segala dinamika yang membahayakan dan berpotensi memecah umat, ya, kemudian menumpahkan darah manusia, itu tidak diurus oleh Allah dan Rasulnya, tidak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini sangat tidak mungkin. Ya, maka ketahuilah bersama hadirin sekalian bahwa perkara itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, di dalam banyak hadis Rasulullah SAW sudah sampaikan itu. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Silakan dibuka halaman 124. Kita usahakan bab ini atau hadis ke berapa? Hadis ke berapa ini? Hadis ke-7 ini bisa kita selesaikan malam ini, ya. Halaman 124. Kita akan membahas tentang macam-macam nasihat ditinjau dari pihak yang ditujukan nasihat. Ya, yaqulul muallif hafizahullahu taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dinasihati ada 5. Ya, di dalam hadis ad-dinun nasihah, objek atau manusia, golongan manusia atau objek, ya, secara umum ada nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasulnya, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada penguasa kaum muslimin, dan nasihat kepada masyarakat pada umumnya atau kaum muslimin secara umumnya. Ada 5. Maka kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah nasihat berkaitan dengan Allah. Halaman 124. Ya, pertama adalah nasihat berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah? Para ulama telah menjelaskan makna nasihat untuk Allah. Di antaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? An-nasihatu lillahi ta'ala ma'naha munsarifun ilal imani bihi wa nafyu syirki anhu wa tarkul ilhad fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha wa tanzihuhu an jami'in naqais wal qiyami bi ta'atihi wa jitinabu ma'siyatihi wal hubbu fihi wal bugdu fihi wa jihadu man kafara bihi wal i'tirafu bi ni'matihi wa syukru 'alaiha wal ikhlasu fi jami'il umuri wad du'a'u ila jami'il awsafi al madhkurati wal hathu 'alaiha wa talattuf bin nasi. Apa nasihat berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla? Nasihat untuk Allah maknanya adalah beriman kepada Allah, menafikan sekutu bagi Allah, tidak menyeleweng dalam masalah sifat-sifat Allah. Ya, tidak menyeleweng, ini ilhad, tidak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu topik yang juga menjadi perbedaan mendasar antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, jadi hadirin sekalian, dalam permasalahan atau istilah ahlul bid'ah atau firqah itu bukan permasalahan fikih, bukan masail fiqhiyah. Ya, bukan masail fiqhiyah. Sebagian besar kategori seperti itu terjadi karena permasalahan i'tiqad. Ya, keyakinan. Dan salah satu topik yang membedakan antara ahlu sunnah dengan selainnya adalah dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahlu sunnah punya sifat tersendiri, kemudian firqah selain daripada ahlu sunnah punya sikap tersendiri terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pada intinya di dalam permasalahan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, firqah yang ada ini mereka melakukan ilhad namanya. Disebutkan di sini kan ilhad. Ilhad itu pengingkaran atau penyelewengan dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-ilhad itu penyelewengan, pengingkaran. Dan lawan daripada penyelewengan dan pengingkaran adalah keistiqomahan di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mau menimbang di mana firqah ini menyeleweng, maka kita harus tahu mana titik istiqomahnya yang kita jadikan barometer untuk menilai, ya, penyelewengan mereka. Kan seperti itu. Kita sudah pernah bahas, mungkin ada yang ingat gak bagaimana sikapnya ahlu sunnah di dalam perkara asma dan sifat Allah? Coba angkat tangan yang bisa. Bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap permasalahan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Menerima dan
mengimani, tidak mentakwil. Ya, selain daripada itu. Waktu itu kayaknya hafal semua, pada lupa apa ya? Terlalu banyak hafalannya. Ya, jadi istiqomahnya nih atau mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan asma dan sifat, apa? Mereka ya, atau nujri hadhil asma'i was sifat ala haqiqatiha allaiqah billahi azza wa jal min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Ya, kita menerima, kita menetapkan isbatu ma asbatahu Allahu bihi nafsahu. Yang pertama apa? Kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi segala yang Allah tetapkan untuk dirinya kita tetapkan. Ya. Dan kemudian apa? Menafikan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya atau lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian kita memahaminya pada hakikatnya yang sebenarnya. Apa hakikat yang sebenarnya itu? Sesuai dengan apa yang dipahami di dalam bahasa Arab, bahasa di mana Al-Quran turun kepada Rasulullah dan para sahabatnya, bahasa Arab yang fusha, sesuai dengan apa yang dipahami. Sifat-sifat tersebut ya sudah diterima sesuai dengan apa yang dipahami oleh bangsa Arab saat itu. Ya, min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Nih Pak, ingat-ingat Pak. Mudah nih. Kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya atau lewat lisan Rasulnya, dan kita menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya atau lewat lisan Rasulnya tanpa ada tahrif, ya, tanpa kita mengubah-ubahnya, wala ta'til, dan kemudian kita menghilang-hilangkannya, meniadakannya, wala takyif, dan kemudian kita tidak bertanya-tanya bagaimana, ya, wala tamthil, kita meniadakan, memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini, ya, maka selain daripada Ahlus Sunnah, mereka mengambil manhaj mereka masing-masing. Mereka punya manhaj mereka masing-masing, ya. Maka setiap firqah yang kemudian menyelisih jalan ini, maka sudah dipastikan mereka terjatuh kepada ilhad. Ilhad itu penyelewengan, pengingkaran terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum nanti belajar lebih dalam tentang firqah, kita akan bisa tahu, melihat apa spesifikasi atau keistimewaan dalam tanda kutip firqah tersebut, misalnya Jahmiyah, Mu'tazilah misalnya, ya, atau ahlul kalam yang lainnya. Bisa kita lihat bagaimana metode-metode mereka dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebutkan hadirin sekalian, ilhad itu ada 4. Ilhad itu ada 4 macam. Ilhad, ya, tadi pengingkaran di dalam permasalahan asma dan sifat Allah ada 4 macam. Ya, apa saja itu? Yang pertama, ingkaru syai'in minal asma awis sifat. Mengingkari sebagian atau keseluruhan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengingkari. Allah bilang Allah punya sifat ini, oh enggak, Allah enggak punya sifat itu. Kalau Allah punya sifat itu, konsekuensinya demikian. Enggak boleh Allah punya sifat itu. Ada enggak seperti ini? Ada. Kalau kita pelajari firqah-firqah seperti itu, ya. Contoh misalnya, orang-orang jahiliyah, di antara pahamnya orang-orang Arab jahiliyah saat itu, mereka mengingkari Allah punya sifat Ar-Rahman. Allah nggak punya sifat Ar-Rahman. Ya, atau kemudian misalnya orang-orang Jahmiyah mengingkari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, semua diingkari oleh mereka. Ya, nggak boleh. Allah punya asma dan sifat nggak boleh diingkari oleh mereka. Atau yusbitul asma walakin yumkiru ma tadammanathu minas sifat.
Ini ada firqah lagi. Mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya asma. Tetapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengandung apa-apa. Kosong. Tidak ada sifatnya. Jadi contohnya seperti ini. Innallaha ta'ala rahimun bila rahmah. Allah punya nama Rahim. Tetapi di dalam nama Rahim tersebut tidak ada sifat rahmah. Ya sudah, Rahim saja. Ya. Tapi Ahlussunnah apa? Allah Subhanahu wa taala punya nama Rahim. Ya, dan yang terkandung di dalam nama Rahim tersebut apa? Sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya nama Sami'. Ya, di dalam nama tersebut terkandung sifat as-sama', Maha mendengar. Nah, sebagian daripada firqah-firqah yang ada mereka enggak, ya, mereka menetapkan asma, ya, asma Allah punya asma ini, punya nama. Asma itu nama, sifat itu sifat, ya. Asma nama, kemudian yang terkandung di dalam nama tersebut namanya sifat. Ya. Kalau Ahlussunnah, Allah punya nama Al-Basir. Ya, di dalamnya terkandung makna, ya, sifat basirah. Allah Maha melihat. Tetapi sebagian daripada firqah kemudian meniadakan ini. Ya. Terus ilhad yang kedua jenisnya adalah an yusammallahu subhanahu wa ta'ala bima lam yusammi nafsahu, yaitu menamai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penamaan yang Allah tidak pernah menamakan dirinya dengannya. Ya, Allah nggak pernah sebut dirinya dengannya, tetapi mereka ya menamakan Allah dengan nama tersebut. Maka ini nggak boleh. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya fa'ala ba'dul falasifah, sebagaimana para filsuf, ya, orang-orang yang mengadopsi pemikiran dari filsuf-filsuf Yunani, diantaranya Ibnu Sina dan Al-Farabi dan seterusnya. Mereka menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama apa? Al-Illah Al-Fa'ilah. Al-Illah Al-Fa'ilah, atau kalau diartikan ke dalam bahasa kita itu kausa prima. Al-Illah Al-Fa'ilah, Tuhan itu Al-Illah Al-Fa'ilah. Ini Allah nggak pernah menamakan dirinya sebagai Al-Illah Al-Fa'ilah, kausa prima, nggak pernah Allah menamakan ini. Atau sebagaimana orang-orang Nasrani menamakan Allah sebagai Al-Ab, Tuhan Bapa, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Begitu juga dengan nama-nama, hadirin sekalian. Ketika kita mendeskripsikan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita sembarangan. Ya, Allah Maha Jago misalnya. Boleh enggak? Allah Maha Keren, boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Hah? Jadi kita mencukupkan diri, karena apa? Sekarang hadirin sekalian, kita enggak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifatnya, tentang zatnya. Kita enggak ada yang tahu semuanya. Yang kita tahu tentang Allah adalah yang apa yang Allah kabarkan kepada kita. Gak bisa kita beranalogi dalam permasalahan ini, gak boleh. Ya, kita cukupkan ya dalam permasalahan asma dan sifat ini sesuai dengan apa yang Allah sudah sampaikan atau lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perkara kedua, kita menamakan Allah yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menamakan dirinya dengannya. Dan kemudian perkara ketiga itu an ya'taqida anna hadhil asma' dala ala usafil makhluqin. Ini artinya ya menganalogikan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Ya, menganalogikan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Boleh tidak? Boleh tidak, Pak? Gak boleh. Ini bentuk kekufuran. Kenapa bentuk kekufuran? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Ya, Allah itu tidak menyerupai apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuh bayangan. Ini kalau dibahas oleh contoh di syarah Aqidah Tahawiyah, Masya Allah, Allah bilang Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian setelah itu Allah bilang apa? Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, artinya apa? Pendengaran Allah
Allah punya sifat mendengar, Allah punya sifat melihat. Tetapi sifat mendengarnya, melihatnya Allah apakah sama dengan makhluk? Tidak. Dan ini yang banyak membuat orang-orang firqah-firqah tersesat. Karena dia menganalogikan Allah dengan makhluk, ya akhirnya dia menafikan. Kalau Allah misalnya punya sifat ini, berarti nanti sama dong kayak makhluk. Ya makhluknya juga punya. Ya, kalau Allah punya sifat ini, berarti makhluk juga punya. Sama dong nanti sama makhluknya. Akhirnya apa? Mereka mentakwil, mereka mentaktil, ya, dan seterusnya. Ini makanya ketika kita membahas tentang ilhad di dalam asma wa sifat, itu salah satu pintu pertama, ya, firqah-firqah ini tersesat adalah ketika mereka tamsil. Pintu pertama itu tamsil, mereka menyerupai Allah dengan makhluknya. Ya, maka ketika itu ada konsekuensi-konsekuensi yang mereka kemudian lakukan di situ. Ya. Kan mereka mengadopsi pemikiran ini dari mana, Pak? Filsuf Yunani. Ya, ketika itu kaum muslimin ya terbuka keilmuannya, dan saat itu memang salah satu umat yang paling hirs, ya, termotivasi di dalam keilmuan. Akhirnya mereka terjemahkan segala ilmu-ilmu yang tua-tua itu. Ya, ilmu matematika, ilmu biologi, filsafat matematika, biologi, ilmu-ilmu apa duniawi seterusnya. Tetapi ada yang terbawa oleh mereka, ya, filsafat di dalam ketuhanan pun mereka terjemahkan, dan kemudian apa? Mereka adopsi sebagai apa? Sebagai barometer yang baku. Mereka bawa, ya, konsep tersebut yang mereka anggap baku ini, dan kemudian menilai asma-asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala jadi runyam. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pemikiran-pemikiran filsuf Yunani itu sebagai barometer di dalam apa? Menentukan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya. Dan kemudian yang keempat, ilhad, bentuk ilhad yang keempat adalah, ya, menamai, ya, atau mengambil nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk disematkan kepada nama-nama berhala. Ini bentuk ilhad juga. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala diambil untuk menamai apa? Berhala-berhala. Dan ini dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, contohnya Lata dari apa? Ilah, al-ilah. Al-Uzza dari asma Allah yang namanya apa? Al-Aziz, itu Uzza. Manat itu dari Al-Mannan contohnya. Itu dari asma-asma Allah Subhanahu wa taala kemudian diambil untuk kemudian disematkan kepada berhala-berhala. Dan ini hadirin sekalian, ilhad di dalam permasalahan asma dan sifat Allah ini konsekuensinya panjang sekali. Ya, ini yang membuat terpecahnya umat Rasulullah SAW menjadi 73 golongan. Ya, bahkan dari perpecahan tersebut ada yang sampai kepada kekufuran. Ya. Kemudian pernah terjadi salah satu hujahnya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini kan filsuf. Ya, filsuf. Kemudian Ibnu Sina ini menolak atau mentakwil atau menolak ayat-ayat tentang kebangkitan, al-ba'ats. Ya, ini salah satu yang menjadikan Ibnu Sina ini menjadi perdebatan para ulama ini kafir atau tidak. Sebagian ulama banyak mengkafirkan, ya, karena dia menolak adanya al-ba'ats, tidak ada kebangkitan. Kenapa? Ya, karena tidak masuk logika. Gimana makhluk yang sudah mati tercerai-berai, ya, mati kemudian jadi tanah sebagian dari tanah tersebut jadi rumput dimakan sama sapi kemudian buang air di airnya akhirnya kotoran tersebut dimakan ikan, kemana-mana, itu nggak mungkin bisa bersatu lagi, nggak akan mungkin manusia bisa dikumpulkan lagi. Ya, kalau terus Ibnu Sina mengatakan kalau seandainya orang-orang ahlul kalam itu kan menolak sifat-sifat Allah karena apa? Begini konsekuensinya. Saya juga boleh dong, ya, menolak ayat-ayat tentang kebangkitan. Kalau mereka bisa menolak ayat-ayat tentang asma dan sifat, saya juga bisa dong menolak apa? Ya, ayat-ayat tentang kebangkitan. Ya, konsekuensinya panjang sekali, banyak sekali. Ya.
Tidak menyeleweng dalam masalah sifat-sifat Allah. Kita kembali baca, ya. Menetapkan semua sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, menyucikan Allah dari segala kekurangan, mentaatinya, menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan membenci karena Allah, memerangi orang-orang yang kufur kepada Allah, mengakui dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ikhlas dalam segala perkara, menyeru dan memotivasi orang-orang kepada semua yang sudah disebutkan di atas, dan lemah lembut kepada manusia. Ya, maka ini yang dinamakan apa? Nasihat berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Halaman 125, termasuk nasihat untuk Allah Azza wa Jalla adalah kita tidak takut akan cercaan manusia demi menegakkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu masalah yang berkaitan dengan zat Allah atau keyakinan secara umum maupun hukum syariat. Ya, ini salah satu konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingkari ya apa yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingkarinya. Makanya dalam pertemuan sebelumnya kita sampaikan, hadirin sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka ya mentolerir kemungkaran-kemungkaran, enggak boleh. Ya, berbeda halnya orang yang tidak bisa meluruskan kemungkaran dengan orang-orang yang mentolerir kemungkaran. Outputnya sama, dia tidak melakukan apa-apa terhadap kemungkaran yang terjadi, tetapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Seorang muslim enggak boleh mengingkari membiarkan kemungkaran, ya, tidak sama sekali tidak mengingkari kemungkaran, ini enggak boleh. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ya luruskanlah, ya, ingkarilah dengan tangan kalian. Kalau kalian tidak bisa, maka dengan lisan kalian. Kalau tidak bisa, maka dengan hati kalian. Dan itu selemah-lemahnya iman. Berbeda hadirin sekalian, orang yang membiarkan begitu saja kemungkaran dengan orang yang tidak bisa meluruskan kemungkaran tetapi mengingkari dengan hatinya. Berbeda. Ya. Jangan sampai seseorang tidak mau menjelaskan tentang kesyirikan karena takut akan cercaan orang lain. Kita tetap harus menyampaikannya. Adapun manusia mau menerima atau tidak, maka itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Yang terpenting adalah kita sudah membela hak Allah, sehingga kelak di hari kiamat kita memiliki hujah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla meminta pertanggungjawaban akan hal itu dari kita. Makanya hadirin sekalian, Rasulullah SAW itu tidak pernah marah ketika beliau dicaci maki, individu beliau dicaci maki. Ya, jarang. Mungkin ada di sebagian riwayat Rasulullah marah ketika dicaci maki. Ya, tetapi secara umum Rasulullah SAW tidak pernah. Ya, jarang sekali marah ketika yang diserang adalah pribadi beliau. Tetapi beliau akan sangat marah ketika melihat hukum-hukum Allah dilanggar, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala diterobos. Itu marah baru Rasulullah. Ya, jadi marahnya itu karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena nafsu pribadi. Ya, dikata Rasulullah SAW pernah kita sampaikan ya, dikatain sama orang Yahudi, assalamualaikum, kematian atasmu. Rasulullah selalu aja tenang aja. Ya, dicaci sama orang-orang musyrik, ya sudah, selalu saja Rasulullah SAW. Ya, nggak bertindak yang macam-macam, tidak naik pitam dan seterusnya. Tetapi ketika hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar, baru ketika itu beliau marah. Peristiwa misalnya Usama bin Zaid yang kemudian membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Marah besar Rasulullah, marah besar saat itu. Atau ketika misalnya beliau mengatakan kepada Muaz bin Jabal, afattanun anta ya Muaz. Apakah Muaz, kamu mau menjadi fitnah buat orang-orang? Apakah kamu membuat orang-orang itu lari dari agama Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya apa, Pak? Sebabnya apa? Ya, ketika beliau mengimami salat
kaumnya, beliau terlalu panjang bacaannya. Ya, terlalu panjang. Padahal di situ kata Rasulullah SAW, ya ada orang sakit, ya ada orang yang sudah tua, ada orang yang sudah punya uzur yang tidak bisa kuat berdiri. Ya, maka sunnahnya ketika kita mengimami sholat, ya jamaah, sunnahnya apa? Panjang apa pendek? Hah? Panjang apa pendek, Pak? Tapi kalau sholat sendiri, sholat tahajud silahkan. Ya, sebagaimana Rasulullah kalau sholat tahajud, ya surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran dalam satu rakaat, silahkan. Ya. Kedua, nasihat berkaitan dengan Al-Quran. Ibnu Daqiq Al-Aid menjelaskan makna nasihat untuk Al-Quran. Apa nasihat untuk Al-Quran? An-nasihatu li kitabihi subhanahu wa ta'ala fabil iman annahu kalamullah ta'ala wa tanziluhu la yushbihuhu syai'un min kalamin nas wa la yaqdiru ala mislihi ahadun minal khalq summa ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatihi wa tahsinuha wal khushu'u indaha wa iqamatu hurufihi fit tilawah wa zabu anhu li ta'wili muharrafin wa tasdiqu bima fihi wal wuqufu ma'a ahkamihi wa tafahumu ulumihi wa amthalihi wal i'tibaru bimawadhi'ihi wa tafakkuru fi ajaibihi wal amalu bimuhkamihi wa taslimu limutasyabihihi wal bahsu an umumihi wa du'a'u ilaihi wa ila ma dzakarna min nasihatihi. Nasihat untuk kitab Allah adalah dengan mengimani bahwa itu adalah kalam Allah, ya, ghairu makhluk. Kemarin pembahasan guru kita Ustaz Firanda, ya, hafizahullah ta'ala, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dan ini yang menjadi di antara topik, ya, yang akan membedakan antara ahlu sunnah dan selainnya. Di antara firqah-firqah tersebut ada yang mengimani bahwa Al-Quran itu makhluk, ya. Sementara ahlu sunnah mengatakan apa? Al-Quran itu apa? Kalam Allah, ya, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diturunkan olehnya, tidak ada yang menyamainya sedikit pun dari ucapan manusia. Dan ini hakikat sebenar-benarnya, Pak. Mungkin kita tidak terlalu merasakannya karena kita bukan orang Arab. Ya, bahkan orang Arab sekarang pun, ya, mungkin hanya sebagian kecil dari yang mereka yang bisa memahami dengan benar-benar meresapinya sekali lah, ya. Tapi ketika Al-Quran itu turun, hadirin sekalian, itu turun kepada generasi bangsa Arab yang benar-benar mereka, ya, punya pemahaman yang sangat dakik, yang dalam terhadap bahasa, ya. Di antara kelebihan mereka nih orang-orang Arab, orang Quraisy terutama, adalah bahasa mereka luar biasa, bahasa mereka luar biasa. Sampai sekarang itu menjadi keajaiban. Ya, orang-orang Eropa ketika membahas nih, Pak, orang-orang Eropa, ya, ketika membahas bahasa Arab itu mereka geleng-geleng kepala. Ya. Kenapa? Bahasa Arab ini sangat terstruktur dengan rapi. Ya, ajaib ketika mereka bandingkan dengan bahasa mereka. Nggak ada apa-apanya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang paling terstruktur. Ya. Nanti kalau antum belajar bahasa Arab, ada nahwu, ada sharaf, antum akan bisa melihat itu. Nah, ketika Al-Quran itu turun, ini orang-orang fusha semua di bahasa Arabnya, bahasa Arab yang luar biasa. Ya, jenius dalam bidang bahasa Arab. Ya. Ada seorang namanya siapa? Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah ini sepinter-pinternya orang, sepaham-pahamnya orang di dalam bahasa Arab. Ya, maka dia pernah bilang tidak ada satupun syair Arab, baik syair Arab orang zaman dulu, ya, sampai sekarang, baik itu kalamnya manusia sampai kalamnya jin, dia tahu semua syair-syair Arab. Nggak usah ditanyain lagi. Ya, satu ketika dia bertamu kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar saat itu, kemudian diperdengarkan sedikit sama Rasulullah dengan ayat Al-Quran. Maka ketika kembali dari rumahnya Rasulullah SAW, dia berbicara dengan Abu Jahal, disampaikan kepadanya, saya, ya, ketika mendengar ayat Al-Quran ini, ya, saya bisa pastikan ini bukan kalamnya manusia. Ya, tidak ada apa yang lebih menandinginya, nggak ada. Saya tahu semua syair-syair Arab dari dulu sampai sekarang, saya tahu semuanya, baik itu syairnya manusia atau syairnya jin, saya tahu semuanya. Ya, tetapi baru kali ini saya tertegun.
ya, dengan yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tertegun. Tetapi apa hadirin sekalian? Ya, namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa merasakan keistimewaan Al-Qur'an, ya, dengan logika dia, akhirnya dia mati dalam keadaan musyrik, tidak beriman. Ya. Padahal dia tahu betul keistimewaan daripada Al-Qur'an itu sendiri. Dan tidak ada satupun makhluk yang mampu membuat yang semisal dengannya, ya, mengagungkannya, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, memperindah bacaannya dengan tajwid, khusyuk ketika membacanya, menunaikan hak-hak pada setiap hurufnya. Ini pelajaran hadirin sekalian, teguran mungkin buat kita yang sampai sekarang belum benar bacaan Qur'annya, ya, belum bisa tatbik tajwidnya. Ini Ramadan berapa bulan lagi, Pak? 5 bulan ya, kalau nggak salah ya. September, Oktober, November, ya 6 bulan. Udah 6 bulan lagi tuh. Yang belum lancar baca Qur'annya, belum bisa tatbik tajwidnya, makharijul hurufnya belum benar, Pak. Masih ada kesempatan, ya. Kita perbaikin tuh. Jangan sampai udah usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun baca Qur'annya masih belepotan, malu. Ya harus ya kita perbaiki. Panggil guru Quran ke rumah. Kalau antum malu di masjid. Di sini ada kayak sunnah ada ya? Tahsin ada ya? Ikut tuh tahsin tuh, Masya Allah tuh. Ya. Membelanya dari takwilan orang-orang yang menyimpang. Ya, ini salah satu penyakit firqah-firqah adalah dalam permasalahan takwil. Ya, dalam permasalahan takwil. Karena apa tadi hadirin sekalian? Ya, barometer mereka sama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda. Ya, kita menyerahkan seluruhnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dengan dengan hakikat yang sebenarnya, zohirnya sesuai dengan apa yang dipahami di dalam bahasa Arab. Tetapi mereka punya acuan tersendiri. Ya, di dalam permasalahan ayat-ayat Al-Quran mereka mentakwilnya sebebas-bebasnya, dan ini penyakit dari dulu sampai sekarang, ya, dan berbahaya. Sedikit masalah takwil hadirin sekalian. Jadi takwil ini, ya, istilah takwil ini berbeda-beda, ada beberapa ya, tetapi kalau kita klasifikasikan ada 2. Yang pertama, takwil yang dipahami generasi salafus saleh. Takwil, kalimat takwil yang dipahami oleh generasi salafus saleh, ya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan dipakai oleh mereka takwil. Ya, dan kemudian dipakai oleh para mufassirin, Ibnu Abbas misalnya, Qatadah, ya, dan selain daripada mereka. Takwil di sini maksudnya apa? Tafsir, penjelasan daripada Al-Quran. Ada kedua istilah takwil yang dipakai oleh orang-orang mutaakhirin, artinya generasi setelah salafus salih. Ya. Dan dua istilah ini berbeda. Yang pertama, yang istilah takwil yang dipahami dan dipakai oleh siapa? Generasi salafus salih dan para mufassirin, ya. Ini perkataan daripada para ulama. Sesungguhnya lafaz takwil menurut pemahaman orang-orang yang suka bertentangannya, ini ahlul kalam, bukan takwil yang dimaksud di dalam at-tanzil. Ya, sebentar. Sesungguhnya para ulama tafsir Al-Quran terdahulu memahami lafaz takwil dengan maksud tafsir. Jadi yang dimaksud oleh salafus saleh, ya, kemudian para mufassirin ketika mereka mendapati kalimat takwil itu maksudnya adalah tafsir Al-Quran. Ya, takwil semacam ini dapat diketahui oleh ulama yang mengetahui tafsir Al-Quran. Oleh sebab itulah Imam Mujahid, imamnya ahli tafsir dan murid Ibnu Abbas, pernah menanyakan seluruh tafsir Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Ya, dan Ibnu Abbas pun telah menjelaskan tafsir Al-Quran seluruhnya. Ya, ketika beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang yang benar-benar ahli ilmu, ar-rasikhuna fil ilmi, mereka memahami tentang takwil. Maka yang dimaksud
ya oleh ulama-ulama ini ar-rasikhuna fil ilmi, yang dimaksud dengan takwil adalah tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, penjelasan hakikat ya tentang Al-Qur'an itu sendiri. Adapun takwil yang makna kedua ini yang dipakai oleh orang-orang mutaakhirin ya adalah penyelewengan makna. Penyelewengan makna. Jadi satu lafaz di dalam Al-Quran diselewengkan maknanya dari yang seharusnya, zahir maknanya di dalam bahasa Arab misalnya. Ya. Nah, takwil yang dipahami oleh orang-orang mutaakhirin ini setelah generasi salafus saleh ini, yang maksudnya adalah penyelewengan makna ayat-ayat atau lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, inilah yang tercela. Adapun yang pertama tadi yang dipahami oleh salafus saleh maka tidak tercela. Itu tafsir, penjelasan daripada hakikat Al-Quran. Ya. Maka Syekh bin Baz mengatakan mereka meyakini terhadap ayat dan hadis tentang sifat sebagaimana adanya tanpa melakukan tahrif tadi ya, tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan takyif maupun tamsil. Ini manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Semua tidak pernah dilakukan terhadap sifat-sifat Allah seperti al-istiwa. Ya, Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa alal arsy artinya di atas arsy. Ya, dan Ahlus Sunnah tidak pernah menyelewengkan maknanya. Ya, karena tadi mereka tamsil, ya, salah satu firqahnya mereka tamsil. Kalau Allah beristiwa berarti Allah bertempat. Kalau Allah bertempat berarti Allah membutuhkan makhluknya. Nah, ini konsekuensi yang mereka jadikan barometer adalah tadi, ya, pemahaman atau konsepnya filsuf Yunani. Akhirnya konsekuensinya seperti itu. Kalau Allah bertempat berarti Allah membutuhkan makhluknya, dan Allah maha suci dari membutuhkan makhluknya. Maka istawa artinya adalah istaula, menguasai. Padahal di dalam bahasa Arab sendiri tidak ada istawa artinya istaula. Nah, ini maksudnya. Ya, adapun Ahlus Sunnah apa? Ya sudah, istiwa sudah maklum. Ya. Istiwa sudah maklum di dalam bahasa Arab artinya apa? Sudah ada. Para sahabat tidak bertanya-tanya karena mereka tahu artinya. Ya. Al-istiwa maklum wal kaifiyatu majhul, dan bagaimana ya Allah beristiwa ya tidak Allah sampaikan, maka kita tidak boleh berandai-andai bagaimana. Wal imanu bihi wajib, iman terhadapnya adalah wajib, wa su'alu anhu bid'ah, ya, dan menanyakan tentang bagaimana itu adalah sebuah kebid'ahan, artinya sesuatu yang baru tidak pernah ditanyakan oleh para salafus saleh. Ya, silakan azan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kita sampai kepada pembahasan takwil, ya, penyelewengan makna. Takwil dipakai oleh generasi salafus saleh dan kemudian para mufassirin itu untuk diartikan sebagai tafsir, ya, keterangan daripada Al-Quran. Dan kemudian takwil sendiri oleh orang-orang mutaakhirin setelah generasi salafus saleh ada definisi barunya, istilahnya, ya, yang pada intinya adalah takwil mereka yang mereka lakukan ini adalah penyelewengan makna dari yang seharusnya, dari lafaz-lafaz Al-Quran. Ya, maka dalam al-istiwa tadi kita sudah sampaikan. Kemudian al-qadam, Allah punya sifat telapak kaki. Terima tidak, Pak? Terima tidak? Sesuai dengan zahirnya apa yang dipahami al-qadam. Maka para sahabat ketika Rasulullah menyampaikan Allah punya sifat al-qadam misalnya, maka mereka tidak mempertanyakan. Mereka sudah paham. Ya. Al-yad misalnya, Allah Subhanahu wa taala punya sifat tangan. Ya, maka kita menerimanya. Kenapa? Allah yang mensifati dirinya. Allah mempunyai sifat al-yad. Al-yad apa? Ya sudah yang dipahami oleh zahir di dalam bahasa Arab, orang-orang Arab. Ya, kemudian al-asabi, Allah punya sifat jari jemari. Ad-dhahak misalnya, Allah Subhanahu wa taala punya sifat tertawa. Ya.
al-ghadab, Allah punya sifat marah, itu semua kita terima. Ya, kita tidak lancang kemudian meniadakan sifat tersebut padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya. Dan kita juga tidak sok tahu sehingga kemudian memelintir, menyelewengkan makna yang seharusnya ya, kepada makna yang tidak seharusnya, kepada makna yang marjuh. Karena apa? Karena kita punya konsep tersendiri untuk menilai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Ya. Dan hadirin sekalian, para ulama sudah banyak memperingatkan tentang masalah takwil ini. Contohnya Al-Iz bin Abdi Salam, ya, atau Ibnu Abdil Is di dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wa hadzal ladzi, ini maksudnya takwil ya, wa hadzal ladzi afsada dunya wad din, inilah yang menjadi sebab kerusakan dunia dan agama. Wa hakadza fa'alatil yahud wa nasara fi nususi at-Taurah wal Injil. Dan inilah takwil seperti ini, penyelewengan dari makna yang seharusnya dari zahir ayat-ayat tersebut di dalam Taurat dan Injil, ya, dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa hadzarana Allahu an naf'ala mithlahum, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita supaya kita tidak ikut jalan mereka, ya, menyelewengkan makna ayat-ayat semau mereka. Kita nggak boleh seperti itu. Wa aba al-mubtilun ila suluka sabilihim. Dan kemudian orang-orang yang memang menghendaki keburukan, mereka tidak menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kam jana ta'wil al-fasid 'ala din wa ahlihi min jinayah. Betapa banyak ya pelanggaran-pelanggaran dalam dalam darah manusia, kehormatan manusia yang kemudian rusak karena akibat daripada takwil ini. Fahal qutila Utsman radhiyallahu anhu illa bitakwil al-fasid. Bukankah Utsman bin Affan ya wafat terbunuh itu gara-gara takwil? Benar tidak, Pak? Iya, orang-orang Khawarij muncul karena apa? Takwil yang fasid. Ya. Mereka menyelewengkan makna Al-Qur'an sekehendak mereka. Tidak terbina dengan wahyu. Ya, padahal banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang masih hidup saat itu, mereka enggak bertanya, ya, bagaimana memahami ayat Al-Qur'an dengan baik. Seenak hawa nafsu mereka, sehingga terjadi pertumpahan darah yang banyak. Ya, wa kadza ma jara fi yaumil jamal, dan konsekuensinya kan panjang. Ya, dari Maqtal Utsman kemudian ada perang Jamal, ada perang Siffin dan seterusnya. Ya. Fitnah Khawarij, bukankah yang membuat munculnya firqah Khawarij karena takwil yang rusak? Bukankah muncul firqah Mu'tazilah karena takwil yang rusak juga? Bukankah muncul Rafidhah karena takwil yang rusak juga, memahami ayat-ayat Al-Qur'an seenak hawa nafsu mereka? Maka apa yang terjadi? Pertumpahan darah tidak berujung. Ya. Waftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bitakwilil fasid. Bukankah terpecahnya umat menjadi 73 golongan itu disebabkan karena takwil? Ujung-ujungnya karena takwil yang rusak. Ya, kenapa Yahudi dibilang sama Rasulullah juga berpecah 70 sekian golongan, orang-orang Nasrani juga 70 sekian golongan? Itu semuanya bermuara pada takwil yang rusak. Ya, maka tidak boleh. Ya, Ahlus Sunnah punya manhajnya sendiri-sendiri. Ya, kita punya manhaj sendiri yang harus kita dalami, kita pahami dengan baik, hadirin. Apalagi di zaman informasi seperti ini, ya, antum buka banyak ya takwil-takwil yang fasid, apalagi sekarang diramaikan dengan orang-orang yang tidak punya kapasitas dalam bahasa Arab ngomongin Quran. Ya, sesuai dengan kehendak mereka, dengan akal mereka, ya, dengan hemat mereka, rusak, hadirin. Ya, ini yang menjadi sebab ya di antara perpecahan umat ini yang paling banyak dalam permasalahan takwil. Kemudian hadirin sekalian, halaman 126 ya. Berusaha memahami ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, mengambil pelajaran darinya, ini berkaitan dengan nasihat kepada Al-Qur'an. Ya. Kemudian merenungi keajaiban-keajaibannya, mengamalkan ayat-ayat yang muhkam. Apa ayat-ayat yang muhkam itu? Ayat-ayat yang jelas. Ya, ingat hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minhu ayatun muhkamatun hunna
ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas artinya. Ya, siapapun yang membaca akan mendapatkan faidah yang jelas. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, yang tidak bisa dipahami dengan baik oleh orang-orang. Ada ayat muhkam, ada ayat-ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ya, tidak menghendaki kebaikan, tidak menghendaki faidah dari Al-Qur'an, mereka akan mengikuti apa? Ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang tidak bisa dipahami dengan baik, kemudian mereka, ya, memahaminya dengan sekehendak hati mereka untuk timbul fitnah, baik buat diri mereka ataupun orang lain. Ya. Contohnya bagaimana hadirin sekalian? Ayat mutasyabihat itu seperti apa? Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha." Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang Dia kehendaki dan memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Dari ayat-ayat seperti ini muncul fitnah qadariyah, fitnah jabriyah. Dalam permasalahan takdir kan seperti itu. Dalam permasalahan masyiah. Ya, kalau begitu keadaannya, dia buat apa lagi kita beramal? Toh itu semua atas kehendak Allah. Benar tidak, Pak? Kalau dipahami secara letter seperti itu, ya kan, Allah memberikan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, terus memberikan hidayah kepada dia yang Dia kehendaki. Lalu untuk apa kita beramal? Ya. Buat apa kita mengingkari orang-orang yang berbuat maksiat? Itu kan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki dia maksiat. Ya. Benar tidak seperti ini pemahamannya? Benar tidak, Pak? Benar tidak? Yang bilang benar angkat tangan. Yang bilang salah, kenapa salah? Ini diantara contoh ayat mutasyabihat. Ya, kalau kita baca, ya, secara global, secara tidak terperinci, maka tidak bisa dipahami dengan baik, apalagi orang-orang yang minim keilmuannya, ya, tidak punya pondasi di dalam akidah. Ya, mereka kan pemahaman demikian, ya, jabriyah seperti itu. Maka orang-orang yang beriman, ya, di antara aturan kita orang beriman dengan keimanan yang baik, ketika menghadapi ayat-ayat seperti ini, kita kembalikan kepada ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam. Contoh ayat yang muhkam dalam permasalahan ini, ya, surat Al-Maidah ayat 16. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya, dengan kitab itulah Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang kepada keridhoannya ke jalan keselamatan. Orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Jadi orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada usaha dari orang yang mendapatkan hidayah tersebut. Dia mengikuti keridhaan Allah, maka Allah memberikan petunjuk kepada dia. Contoh ayat ahkam di dalam permasalahan ini juga, surat Al-A'raf ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Sebagian orang-orang itu diberi petunjuk oleh Allah, sebagian, ya, sudah pasti ditetapkan kesesatan atas mereka. Ada sebabnya kenapa mereka ditetapkan kesesatan atas mereka. Apa sebabnya? Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada sebabnya kenapa mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat muhkam, jelas tidak? Beda tidak, Pak, antara ayat mutasyabih itu sama ayat yang muhkam? Jelas perbedaannya. Ketika antum berpikir macam-macam misal dalam ayat mutasyabih, kok seperti itu. Maka ketika dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, kita paham, oh ternyata seperti ini.
Ya, ternyata tidak serta-merta Allah menyesatkan, tapi ada sebab-sebab yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sehingga mereka benar-benar tersesat. Ternyata orang yang mendapatkan hidayah itu ada sebab-sebab yang mereka jalankan sehingga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Tunduk serta menerima ayat-ayat yang mutasyabih, mengajak manusia kepada apa-apa yang telah kami sebutkan dari nasihat-nasihat terhadapnya Al-Quran. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika menukilkan perkataan Abu Amr bin Salah menyebutkan tambahan makna nasihat untuk Al-Quran, wa dzabbi tahrifil ghalin wa ta'nil mulhidina anhu, membela Al-Quran dengan membantah orang-orang yang menyimpang dalam menafsirkannya dan membelanya dari orang-orang yang mulhid. Ya, tadi mulhid itu kita sudah sebutkan panjang lebar. Ya, apalagi di zaman sekarang, ya teman-teman sekalian, di zaman sekarang orang-orang yang tidak punya kapasitas keilmuan, ya punya panggung, dikasih panggung, punya followers, ya punya subscribers, dan mereka kemudian dengan mudahnya menafsirkan ayat sekehendak hati mereka. Ya, ini banyak kejadian seperti ini. Ya, belum lama terjadi juga viral seperti itu. Orang banyak yang tidak menghitung-hitung diri mereka ketika mereka berbicara tentang Al-Qur'an. Ya, berbicara tentang kalamullah, teks tersuci di dalam kehidupan seorang muslim. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita berkata-kata macam-macam tentang Al-Quran berarti sama saja kita berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa keilmuan. Ya, boleh tidak Pak? Dosa tidak? Dosa. Apalagi orang-orang yang tidak punya kapasitas, tidak punya makanah ilmiah, tidak paham ilmu alat, ya di dalam penafsiran dan seterusnya, maka nggak layak orang tersebut berbicara tentang Al-Quran, apalagi menafsirkan Al-Quran. Ya, berdosa hadirin. Ya, berdosa. Meskipun penjabaran mereka ternyata benar, tetap mereka berdosa. Ya, kenapa? Ketika mereka menyampaikannya tersebut, ya, mereka tidak punya pijakan, ngasal ngomongnya. Tetapi sebaliknya ketika orang punya makanah ilmiah, punya paham ilmu alat, ya, dan kemudian ternyata ketika menafsirkan dia salah, ada salah di dalam pendapatnya tersebut, maka tidak berdosa. Ya, selama dia bukan serta-merta dia niat benar-benar menyesatkan orang atau sengaja salah memilih yang salah ya untuk menyesatkan banyak orang, maka ini tidak dibenarkan. Ya, maka perkataan terhadap ayat-ayat Al-Quran tanpa keilmuan ini berbahaya, tidak boleh dilakukan kecuali orang-orang yang memang punya kapasitas keilmuan. Baik, yang ketiga nasihat berkaitan dengan Rasulnya. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah melanjutkan perkataannya ketika menjelaskan makna nasihat untuk Rasulnya. Wa amman nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fatasdiquhu ala risalah wal iman bi jami'i ma jaa bihi wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi wa nusratuhu hayyan wa mayyitan wa mu'adatu man adahu wa muwalatu man walahu wa i'zamu haqqihi wa tawqiruhu wa ihya'u tariqatihi wa sunnatihi wa ijabatu da'watihi wa nashru sunnatihi wa nafyu tuhmah anha wa isti'tharu ulumiha wa tafaqquh fi ma'aniha wa du'a'u ilaiha wa talattufu fi ta'limiha wa idhamiha wa ijlaluha wa ta'addubu inda qira'atiha wal imsaku anil kalami fiha bi ghairi ilmin wa ijlalu ahliha lintisabihim ilaiha wa takhalluq bi akhlaqihi wa ta'addub bi adabihi wa mahabbatu ahli baitihi wa ashabihi wa mujanabatu man ibtada'a fi sunnatihi aw ta'arrada li ahadin min ashabihi wa nahwu dzalik. Adapun nasihat untuk Rasulnya maknanya adalah dengan membenarkan kerasulannya, beriman terhadap apa yang dibawa olehnya, menaati perintahnya dan larangannya, membelanya di masa hidupnya dan sepeninggalnya, memusuhi semua orang yang memusuhi beliau, berloyalitas kepada semua orang yang membela beliau, mengagungkan hak-haknya dan menghormatinya, menghidupkan ajarannya dan sunnah-sunnahnya, menyambut panggilannya dan menyebarkan sunnah-sunnahnya,
Ya, ini bukti kalau kita memang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masing-masing dari kita kalau ditanya seorang muslim yang baik pasti mengatakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi permasalahannya adalah pembuktiannya apa? Ya, ketika kita mengucapkan kita cinta kepada Rasulullah, maka sesungguhnya konsekuensinya itu tidak ringan. Ini yang harus kita lakukan nih. Ya, perkara-perkara ini yang harus kita lakukan. Kita buktikan kecintaan kita. Ya, kenapa? Sesungguhnya orang yang mencinta fa innal muhib liman yuhibbu muti. Ya, seorang yang mencintai pasti dia akan mentaati, dia akan nurut sama orang yang dicintai. Ya. Mengedepankan ilmu-ilmu tentang sunnah-sunnahnya, mempelajari makna-maknanya, mengajak manusia kepada sunnahnya, lemah lembut dan dalam mengajarkannya dan mengagungkannya, beradab ketika membacanya, tidak berbicara tentang sunnahnya tanpa dasar ilmu, berakhlak dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beradab dengan adab-adabnya, mencintai ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya, menjauhi orang-orang yang membuat bid'ah di dalam sunnahnya atau mencela salah satu dari sahabat-sahabat beliau dan yang semisalnya. Ya, jadi ini konsekuensi daripada kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau nasihat yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara bentuk nasihat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menjelaskan hadis-hadis yang sahih dan palsu. Ya, makanya kita tahu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ya, ada Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Ya, itu salah satu bentuk pembelaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hendaknya kita mengajarkan mereka sunnah-sunnah Rasulullah dan memperingati mereka dari bahayanya berbuat bid'ah. Jika sunnah tersebar maka tidak ada orang yang melakukan bid'ah. Berbeda jika sunnah tidak tersebar maka saat itulah bid'ah mulai tersebar. Perlu diketahui bahwasanya sunnah Rasulullah SAW sangat banyak. Jika seorang ingin mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah maka tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan bid'ah. Ya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang bisa kita kerjakan sehari semalam itu banyak sekali, Pak. Kalau kita konsekuensi dengan talazum kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah, maka tidak ada kesempatan kita untuk memikirkan untuk menambah-nambah ya sesuatu dari sunnah-sunnah tersebut, karena banyak sekali. Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, ikhwas sekalian, kita lanjutkan pekan depan. Ya, sedikit lagi. Silakan sekarang kita kuis. Yang belum punya kitab berapa orang? Ikhwan? Ya. Tadi kita sebutkan ada 4 macam bentuk ilhad, pengingkaran di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan 2 apa 3? 3 aja, 3. 3 di antaranya apa? Ilhad di dalam permasalahan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, pengingkaran, bentuk pengingkaran ada 4 kita sebutkan tadi. Ya, sebutkan 3 di antaranya. Sambil antum jawab ya hadirin sekalian, di dalam metode memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang namanya takwil, ada yang namanya tafwid. Ya. Tafwid itu artinya apa?
Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Istiwa artinya apa? Hanya Allah yang tahu artinya. Ini benar atau tidak? Ini namanya tafwid. Ya, ini namanya tafwid. Dan ini bukan bukan metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Ya, adapun Ahlus Sunnah yang mengembalikan maknanya kepada makna zahir yang dipahami di dalam bahasa Arab. Istiwa sudah ada dipahami maksudnya oleh para sahabat. Ya, di dalam bahasa Arab sudah ketahuan apa itu artinya. Sudah, itu yang dipahami. Bukan tafwid. Tafwid itu apa? Ya sudah, istiwa itu nggak ada yang tahu artinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah misalnya mengatakan atau Rasulullah SAW mengatakan Allah punya sifat ghadab. Ya, punya sifat ghadab. Ghadab itu apa? Buat ahlu tafwid, itu mereka mengatakan ya tidak ada yang tahu ghadab itu artinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada umatnya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah pun nggak tahu apa artinya. Ini nauzubillah, gitu ya. Bukan tafwid ya. Manhajnya Ahlus Sunnah itu bukan tafwid, tetapi apa? Kita kembalikan kepada zahir makna daripada lafaz-lafaz tersebut di dalam bahasa Arab. Ya. Kumpulinnya satu-satu biar ana kenal nama-nama antum juga. Maju satu-satu kumpulinnya. Satu-satu. Ya. Siapa nih? Oh, banyak nih. Ya. 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 Akhwatnya ya. Udah. Ya. 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 Pak. Hadirin, demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.